peroleh bukan bensin, tapi justru malah apa? Piperidin. Oke, untuk prosedur yang secara langsung atau kita akan melangkah ke tahap taktikumnya ya. Jadi keuntungan dari metode Soclite ini apa? Salah satunya adalah ekstrak yang kita peroleh itu nanti akan lebih banyak karena terjadi pergantian cairan penyari yang selalu baru. Jadi nanti ke laut itu dengan adanya pemanasan ini dia akan menguap. Jadi dalam badan Soclite ini nanti kan untuk tempat menaruh tabung simplisiannya tadi ya, di badan Soclite itu ada pipa samping, ada sifon. Jadi cairan penyari itu nanti akan menguap melewati pipa samping, terus dengan adanya kondensor dia akan terkondensasi, kemudian dia akan menetes ke bawah sampai nanti batas di sifonnya ini. Kemudian di dalam badan Soclite ini nanti proses ekstraksi itu akan terjadi. Jadi sebenarnya dalam Soclite ini ada dua proses untuk ekstraksinya itu terjadi secara dingin karena ada di dalam badan Soclite. Tapi nanti pada saat penguapan itu dengan proses panas. Nah kalau ini sudah turun, sudah sampai di sifon, dia akan turun ke sini. Ini kita hitung satu sirkulasi. Ya, jadi itu prosesnya Soclite. Keuntungannya itu tadi terjadi terus menerus. Kemudian untuk Soclite ini sendiri selain keuntungannya tadi ya, dia ekstraknya lebih banyak, terjadi cairan penyari yang selalu baru. Juga keuntungan yang lain, kita tidak usah melakukan penyaringan karena ekstrakan sudah langsung terpisah dengan serbuk simplisia. Ya. Oke, kita masukkan nanti untuk kita ada pertanyaan nanti berapa kali maksimal terhadap alat ini itu Oke, gini ya. Jadi untuk pertama dulu, berapa volume pelarut yang kita tambahkan ke dalam proses Soclite ini? Kita tambahkannya itu sebanyak 1,5 sirkulasi. Maksudnya apa 1,5 sirkulasi? Mungkin di sini bisa menuangkan ini sambil kita praktekkan. Bu Fitri membantu untuk menuangkan corong pisang atau pakai corong itu aja. Jadi satu sirkulasi itu dihitungnya pada saat dia penuh, ya, penuh sampai sini. Terus ditambah dengan setengah sirkulasinya. Mengapa kok tidak satu sirkulasi saja untuk pelaksanaan isolasi? Karena apa? Kalau hanya satu sirkulasi, nanti pelarut pada saat dia naik ke atas itu tidak ada sisa di dalam labu alas bulat. Nah ini namanya satu sirkulasi ya. Nah kalau hanya satu sirkulasi tadi dia kan turun semua ya. Nah pada saat nanti dia akan naik ke atas tidak ada yang tersisa di labu alas bulat. Akhirnya apa? Meledak nanti, kan tidak ada yang dipanaskan di sini ya. Atau proses ekstraksi akan terhenti. Ditambah lagi dengan setengahnya. Nah kapan kita menghentikan untuk proses ekstraksinya atau ekstraksinya dengan metode Soclite? Pertama kita lihat dulu senyawa yang kita isolasi itu berwarna atau tidak. Kalau senyawanya berwarna maka kita lakukan ekstraksinya sampai filtrat yang tersirkulasi itu tidak berwarna. Filtrat yang tersirkulasi itu melihatnya di mana ya? Ini filtrat yang ada di dalam badan Soclite sampai tidak berwarna. Kira-kira berapa? Mungkin bisa 7 sirkulasi, 10 sirkulasi. Beda-beda ya. Nah, dan itu kita untuk prakteknya karena waktunya juga tidak bisa lama ya. Kalau kita praktikum di lab untuk IATO kita lakukan biasanya 5 kali ya. Tapi kalau untuk penelitian tidak boleh begitu. Jadi harus filtratnya sampai tidak berwarna. Nah ini kondensernya kita isi dengan air ya. Kondenser adalah untuk mendinginkan. Jadi kondenser ini diperhatikan juga pipa masuk dan pipa keluar. Adik-adik sudah sudah tidak boleh salah lagi. Pipa masuk dan pipa keluar. Kalau pipa masuk air dia dari bawah kondenser,
pipa keluar air dari atas kondensor, tidak boleh salah. Kemudian kita hidupkan, pemanasan dimulai. Kemudian kalau senyawanya itu tidak berwarna, bagaimana kita menghentikan untuk isolasinya? Ya, kita cek identifikasi ya sesuai dengan golongannya, menggunakan reagen yang sesuai. Yang di tes yang mana? Ya yang filter yang ada di badan soklat. Dengan identifikasinya ya di labu alas bulat ya, karena ini tempat ekstraknya. Kita lakukan ini dan dihitung ya sirkulasinya itu terjadi berapa kali, karena nanti kan berpengaruh. Oh, rendemennya misalnya segini karena sirkulasinya itu dilakukan hanya sedikit, itu berpengaruh. Oke, nanti kita lanjutkan di skin yang berikutnya untuk apa? Pemakatan dan penambahan KOH dulu. Mungkin nanti bisa kita ini ya videokan bagaimana proses sirkulasi itu terjadi nanti ya. Baik teman-teman, jadi ini adalah proses sokletasi ya. Jadi proses ekstraksi menggunakan soklet. Nah dari bawah sini ini pelarut sudah mendidih ya, sudah mendidih. Nanti dia naik uapnya. Nah uapnya ini akan terkondensasi oleh adanya pendinginan ya dari kondensor. Nah uap akan berubah menjadi tetesan cairan kembali. Nah ini sudah hampir penuh. Nanti dari sini ya, dari sini ini nanti pelarut akan turun kembali. Jadi kalau ini sudah penuh, maka pelarut akan turun dan mengekstraksi kembali. Jadi nanti ini menguap, pelarut menguap naik dan akan mengekstraksi serbuk yang ada di dalam badan soklet. Jadi pelarutnya itu selalu baru. Nah ini sudah terjadi pembentukan warna ya. Jadi warnanya sudah berubah, yang tadinya berwarna bening sudah berwarna kuning. Itu tandanya berarti sudah terjadi proses ekstraksi. Nah ini ya teman-teman, ini pelarut sudah turun masuk ke dalam labu. Baiklah, isolasi kiparin dari serbuk lada sudah selesai ya untuk proses ekstraksinya. Keuntungannya dari metode soklet ini, kita bisa penguapan secara langsung di sokletnya nih. Tahap selanjutnya langsung kita ambil ya. Tapi jangan sampai filtrat yang tersisa di badan soklet ini kita buang, karena ini masih banyak piperinnya ya. Jadi kita tuang nanti ke dalam labu alas bulat. Dan cara penuangannya jangan sampai tangan kita megang di badan di pipa sifonnya ini ya, pipa samping, tapi megangnya nanti di badan soklet, karena ini kalau diputar nanti mudah retak. Pemakatan bisa kita lakukan secara langsung di soklet. Tapi kalau volume pelarut yang kita gunakan itu nanti banyak, sebisa mungkin pemakatan jangan langsung di soklet ya, tapi di rotary evaporator. Tapi karena kita ini pelarutnya hanya sedikit, jadi bisa dilakukan di soklet ini. Kalau sudah, kondensor dipasang kembali, kemudian airnya dinyalakan, terus penguapan kita lakukan. Nah penguapan dilakukan, nanti otomatis yang akan naik ke atas itu adalah pelarut etanol sisa. Etanol Di badan sokletnya sudah kosong ya teman-teman ya, kosong. Jadi nanti ketika ini dipanaskan, yang naik hanya pelarut. Ekstraknya tetap ada di dalam labu. Oke, kita nyalakan. Kita lakukan pemekatannya nanti sampai pekat ya. Jadi semua pelarut kita uapkan, semua pelarut etanol, yang tersisa nanti hanya ekstrak kira-kira 10 mili. Nah setelah 10 mili ekstrak tertaung dalam labu alas bulat ini, nanti kita lakukan penyaringan ya, terus ditambahkan dengan KOH etanolik, tapi dalam keadaan dingin ya, nunggu dingin dulu baru ditambahkan KOH etanolik. Etanol sisa itu bisa kita gunakan untuk
apa saja, jangan sampai kita gunakan untuk isolasi dengan bahan simplisia yang berbeda ya, karena walaupun dia etanol tapi itu bekas dari isolasi untuk serbuk lada. Kalau bisa ya hanya digunakan untuk simplisia yang sama. Nah ini ya teman-teman ya, sudah mulai mendidih. Kemudian nanti uapnya dia akan mulai naik. Nah ini ya, nanti akan terjadi rembesan atau tetesan-tetesan cairan. Nah cairannya ini dapat dari mana? Dari uap yang naik ini ya. Uapnya ini naik, kemudian adanya kondensasi di sini ya, adanya pendingin. Nah pendingin ini akan merubah uap menjadi tetesan cairan kembali. Cairannya ini cairan pelarutnya ya, jadi 100% murni hanya pelarut saja. Nah ini sudah mulai mengisi nih ya, nih ini udah mulai turun pelarutnya. Nah ini menetes nih. Jadi ekstraknya ya cuman ada di bawah, yang cuma naik hanya pelarut saja. Ya jangan sampai nanti pelarutnya itu turun kembali ke bawah ya, nanti sia-sia pemakatan kita. Jadi kalau sudah sampai setengah, pelarut sampai setengah, kita hentikan, api dimatikan. Kalau misalnya masih banyak pelarut ya kita lanjutkan lagi pemakatan, tapi harus dituang dulu ke botol sisa. Oke teman-teman, ini sudah selesai ya untuk sokletasinya. Jadi ini tadi sudah hasil 5 kali sirkulasi dengan hasil ekstrak yang sudah pekat. Nah ini yang bagian badan soklet ini adalah pelarut yang sudah kita pisahkan tadi.